Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Chef Muto di acara Dialah Chef. Oke, kali ini saya sudah bersama chef yang ada di Bandung. Siapakah dia? Chef, perkenalkan silakan. Hai, perkenalkan nama saya Idwan Permana. Saya eksekutif chef di Bandung. Dan saat ini saya in charge di Hotel Art Deco Luxury Bandung. Luar biasa. Penasaran kan karirnya dia? Oke, saya boleh tahu nggak, atau teman-teman atau junior chef atau anak-anak yang masih pengen menjadi chef, masih sekolah, mahasiswa, pengen tahu profilnya chef, boleh diceritakan dari awal karir menjadi chef? Oke, karir awal saya jadi chef itu dari nol, benar-benar dari nol ya. Dari nol. Ya. Oke, dimulai saya sebagai training di hotel-hotel atau di mana? Di hotel-hotel saya jadi. Tapi nggak pernah di restoran waktu itu trainingnya? Training nggak pernah di restoran. Kebetulan pas training saya di hotel. Luar biasa. Training di hotel. Setelah training saya jadi karyawan harian dulu tuh. Masih inget nggak itu karyawan harian? Terus training di hotel mana dan siapa eksekutifnya waktu itu? Saya waktu itu tahun 98-an ya di Hotel Hilton Jakarta. Nah, waktu itu eksekutifnya orang Jerman. 98, bentar, aku masih umur berapa ya? Udah, ini udah kelihatan seniornya di sini. Senior dari umurnya ya. Iya, nanti Chef. Waktu itu kebetulan eksekutif chef saya orang Jerman. Orang Jerman. Clean Hammer. Nah, benar-benar keras didikannya. Mengajarkan disiplin yang tinggi. Untuk di pastry chefnya, nah kebetulan dulu chef pastry dulu. Chef Ya, dulu waktu itu saya pada saat di Hilton itu saya kan yang saya bilang tadi karyawan harian ya. Itu saya di pastry, part time tapi di pastry, kitchen pastry, dan chef pastry juga orang Prancis kebetulan, namanya Chef Benoit. Nah dari situ juga sama, beliau ngajarin tentang kedisiplinan di pastry. Oke. Banyak nih teman-teman yang kadang belajar chef tapi dia tidak menguasai bahasa. Penting nggak sih bahasa Inggris atau bahasa apapun yang kita pelajari untuk jadi seorang chef? Itu bahasa sangat penting karena bahasa kan buat kita komunikasi ya. Karena jadi seorang chef itu bukan hanya kita komunikasi antara kita sama staff atau mau bawahan, tapi dengan tamu, biar kita interaksi sama tamu biar enak mengalir. Karena apa? Yang paling penting ya minimal kita harus bahasa Inggris lah. Inggris. Lebih banyak. Internasional ya? Iya, internasional kan, itu kan lingkupnya luas ya. Lebih baik lagi kalau kita menguasai beberapa bahasa. Oke. Nah di situ training atau chef bayaran harian ya? Iya. Itu berapa lama tuh chef? Saya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nah, kenapa tuh 1 tahun? Chef sendiri melamar di sana? Enggak, karena pada saat itu saya pindah ke properti lain. Resign Karena saya pengen cari pengalaman di tempat lain. Karena kita sebagai seorang koki atau chef itu harus mengembangkan karir dan bakat lah ya. Karena hotel mana tuh chef? Nah kebetulan jauh tuh saya, waktu saya itu dari hotel ya, terus langsung ke pabrik roti. Tapi masih tetap di dunia pastry ya? Pastry. Dan pabrik rotinya itu dari zaman Belanda, chef. Wah, berarti dia udah legend banget. Holland Bakery bukan tuh? Bukan, itu ada suatu bakery di kota Pekalongan. Itu di Tegal pun ada kayaknya. Dulu namanya, boleh nyebutin? Boleh, nggak masalah ya. YouTube mah. Ya, dan itu saya di Purimas Bakery. Purimas Bakery, apa kabar beliau nih? Iya, di Purimas Bakery. Dari situ saya kurang lebih 3 tahun belajar sama senior karena di pabrik itu kan dari zaman Belanda ya. Betul, jadi memang original ya. Original banget, semua kan masih seperti zaman Belanda. Saya banyak belajar dari senior di sana yang benar-benar bikin roti khas zaman Belanda gitu. Terus chefnya dari Belanda juga, chef? Chefnya dari lokal tapi turun temurun gitu. Jadi dia diajarin orang Belanda, tapi resepnya kan masih otentik, apalagi orang zaman dulu chefnya. Betul, resepnya masih otentik banget. Itu berapa lama chef di sana? Saya kurang lebih di sana cukup lama, chef. 5 tahun saya. Wah, 5 tahun ini luar biasa ini. Ya 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Apa tuh yang paling best seller waktu itu di zaman itu, chef? Rotinya? Pernah inget dulu zamannya roti 5.000 kalau nggak salah. 5.000? Ya. Zaman 5 pieces? 5 pieces 1.000 zaman dulu ya. Itu variatif isinya apa? Variatif isinya kecil-kecil. Kalau di sekarang kayak roti ada yang roti unyil. Nah, kayak begitu itu pencetusnya sebenarnya itu tuh. Itu dari tahun berapa sebenarnya itu? Itu 1931. Wah, 1931 ternyata sudah ada roti unyil sebenarnya. Cuman penyebutannya beda kali ya? Iya, penyebutannya beda karena masing-masing inovasinya beda gitu. Itu kalau nggak saya salah ingat ya, karena lama banget. Betul, udah lama banget. Nah, setelah itu 5 tahun, habis itu pindah lagi ke? Pindah lagi. Nah sebenarnya untuk karir saya waktu itu termasuk ketinggalan, chef.
Ah. Saya pikir wah saya tidak akan bisa lagi kerja di hotel gitu. Nah, gara-garanya. Karena ya itu saya terlalu lama kan di luar hotel lah Iya, ya. iya, iya, betul. Istilahnya kayak Industrinya beda. Industrinya beda. Dari situ saya coba ngelamar. Zaman dulu itu Hmm. ngelamar dari koran. Kalau di Jakarta ada koran Kompas. Kompas, kalau di Bandung namanya PR, PR apa tuh Koran kepanjangannya? Pikiran Rakyat. Oh, kirain pekerjaan rumah. Koran di Bandung tuh legend lah sampai sekarang ya ada ya. Oke. Koran Pikiran Rakyat. Di situ Setiap- ada tuh. ada lowongan tuh setiap hari Sabtu tuh. Oh, berarti beli melulu. Iya, setiap Sabtu. Wah, ada nih posisi ini. Betul. Saya langsung ngelamar di situ dari koran. Di hotel salah satu di Bandung, hotel bintang 5 kebetulan ya. Hotel apa tuh? Hotel Grand Aquila dulu. Aquila. Legend juga tuh dulu hotel. Legend, zaman dulu. itu. Zaman dulu Legend. Ya, di Hotel Legend. Nah, saya tuh Nama pastinya. ngelamar pastry dengan posisi demi chef. Saya nggak Ya, saya ya, pun ya. berpikiran apakah saya bisa keterima gitu ya dengan posisi itu karena Masuk aja lah yang penting. yang penting saya Bisa. lamar dulu ternyata ada panggilan chef. Jadi ada kepercayaan diri di situ Ya, ya, Chef, ya. dan diri. Hmm. Karena secara kalau saya ngikutin secara karir saya tuh udah tinggalan dari Hilton kan kayak harian kan, Ah, terus lari ke turun ke bukan Bandara hotel lah bukan intinya. hotel ya intinya. Nah, tapi banyak pelajaran yang saya dapat chef di situ ya. Hmm. Ternyata waktu zaman dulu Ya. orang hotel itu tidak menguasai seni menghias kue Hmm, bolu lah ya. berarti pas chef masuk ke situ masih monoton mereka di dalam. Iya, karena Oke. saya belajar itu justru di pabrik itu gitu ya. Itu pengalaman 5 tahun Pengalaman ya. 5 tahun. Luar biasa. Belajar nah pada saat saya dites saya coba buat kue-kue pabrik gitu lah, roti-roti Ya, pabrik. mereka surprise Nah, dong. mereka surprise ternyata Ini nih katanya. iya ternyata mereka cocok gitu. Hmm. Ya Itu alhamdulillah test food dulu tes food, jelas tes food. Yang test food berarti produk dari industri itu. Karena saya dulu Pernah bekerja. kerja bekerja di Hilton dan di Hmm. itu di industri itu saya coba yang industri gitu. Karena saya lihat roti-roti di hotel pada waktu itu ya bukan Biasa-biasa. Ya biasa sekarang lah sih ya yang sekarang ngomong jauh ya pada waktu itu biasa-biasa jadi saya buat yang saya pikir di zamannya itu bagus itu Populer. populer dan alhamdulillah saya keterima chef. Nah karir saya di hotel lagi dimulai tahun 2000 sekitar 2000-an lah 2002 sekitar tahun segituan lah saya lupa lagi dari Hotel Aquila. Saya nggak nyangka saya bisa dapat posisi tersebut di bintang 5 chef. Betul ya lah, bintang 5 gitu. Terus nah setelah dari situ resign lagi atau ada tawaran atau coba ngelamar-ngelamar lagi ke tempat lain? Ya setelah di situ saya kurang lebih 2 tahun atau 2 tahun setengah ya saya ngelamar lagi saya tempat lain. Nah, sorry sebelum pindah, Hmm. di situ incas eksekutif chefnya siapa Mas? Waktu itu eksekutifnya di Aquila itu Chef Willy. Chef Willy. Chef Willy pasti saya kenal. Ya, udah kemana dia sekarang berarti? Dia Pindah-pindah. senior banget. Dia Iya, mentor luar saya juga biasa. Chef Willy. Hai Chef Willy. Anak buahnya suka ikut lomba dia. Iya iya. Seperti itu Chef. Jadi dari situ Pindah ke pindah ke beda lagi Chef, bukan di hotel lagi. Jadi waktu saat itu saya pindah di suatu perusahaan pastry, Mhm. factory lah ya, ya. perusahaan Belgia. Nah, namanya Puratos. Puratos. Puratos Di situ Indonesia. Apa? Roti-roti kah? Di situ roti pastry. Tapi dia punya toko. Enggak, atau jadi sentral? bahan-bahan pastry bakery. Tokoan kue. Iya, toko bahan-bahan bahan kue. Di dalamnya ada chef gitu. Iya, tapi dia bukan toko bahan kue, jadi produsennya, pembuatnya, Siap. pembuat Sentral lah. sentralnya ya. Hmm. Jadi saya di situ, itu kan perusahaan asing juga ya. Iya. Perusahaan asing dari situ. Nah, saya sebagai technical sales. Technical sales itu jadi tukang demo lah saya. Iya, ketika ada Nah, produk baru Produk atau baru saya demoin ke promosiin. perusahaan A, B, saya datang gitu. Jadi sebagai tukang demo. Nah, berapa Produk. lama tuh chef di situ? Itu kurang lebih saya kalau nggak salah ya 1 tahun sampai setahun setengah. Setahun setengah. Nah, dari Pindah situ lagi, pindah lagi, tapi dari situ yang saya dapat apa chef? Saya belajar ketemu orang banyak, sama orang banyak, sama belajar komunikasi. komunikasi dulu saya kalau ngomong kayak begini tuh Malu. Malu. Apa. Sekarang bodo amat kan. bodo Iya, amat iya, sekarang udah sekarang terbiasa. Ya? malu-maluin. Berarti memang apa-apa yang sudah biasa itu jadi terbiasa ya. Betul, betul, Awal-awalnya aja ya. Chef, Iya, ya? awal-awalnya karena banyak belajar saya di sana tentang public speaking lah. Nah, public speaking itu Nah. penting tuh teman-teman adik-adik ya. Iya, Nah, lanjut chef, kemana lagi tuh setelah dari situ demo keliling. dari Berarti itu tetap gajian ya? Di tetap sini? Bukan per demo. Kalau kalian enggak tetap gajian. siap. Jadi kita karena kita kan mempromosikan tadi ya. Nah, lanjut ke mana chef? Saya dari situ balik lagi ke hotel saya. Ke hotel. Hotel mana tuh? Di Bandung kah atau luar Bandung? Di luar Bandung. Luar Bandung. Di luar Bandung itu namanya di Gumaya Tower Hotel Semarang. Nah, Umaya. Saya pernah ke sana juga kalau nggak salah. Itu direkrut kah atau ada teman di sana chef? Saya diajak dulu sama chefnya.
Chefnya teman. chefnya kenal lah. Nah, Nah, pernah kerja bareng mungkin. belum, tapi dia kenal saya gitu. Pastry-nya enak, Pastry- bagus gitu kali ya. gitulah, seperti itu. Ya, Jadi biasanya begitu sih. biasanya Lu pastry-nya. mau nggak ke hotel kan gitu ya? Gitu. Akhirnya Dia- pesen. makanya gini saya tambahin kita Boleh. di hospitality itu harus attitude lah ya. Attitude nomor 1. Attitude nomor 1 karena kita kalau attitude kita baik pasti teman Dikenal. kita terus kita kenal dan akan ingat ke kita dan pasti akan dibawa. Apalagi dia pinter juga ya, Dia pinter. ilmunya banyak, Ilmunya banyak terus kita ya tadi karirnya naik juga kan. karirnya naik. Kalau misalnya di situ terus kan nggak naik-naik. Betul. Jadi dari satu kita pada saat saya di Bandung tadi kan jadi chef. Terus jadi technical sales. Nah lu, Terus naik jadi CDP di Gumaya tuh naik tuh senior. mulai, woi senior lah Senior kan. CDP. Itu CDP usia berapa Chef? 24? Sekitar gitulah 25 26 lah sekitar segitulah. Memang iya ya. Nah, sekitar segitulah pada saat itu masuk senior CDP saya. Hmm. Nah, dari situ saya makanya saya pindah ke Grand Candi, ditawarin lagi saya posisi sous chef. Naik Chef lagi ya. Naik lagi junior sous chef pastry. Iya, iya. Saya inget tuh. Nah, chefnya Pak atasan saya dulu Pak Itu di mana? Mana tadi? Semarang ya? Semarang. Berarti bisa bahasa Semarang? Saya bahasa Jawa Belum. bisa mengerti. Mendengarkan. Ngomongnya tapi kadang Balikin nggak bisa. Balikinnya nggak bisa. Oke, gitu. diminum dulu kopinya Chef. Siap, Masih makasih, lanjut Chef. kita. Setelah dari situ kemana lagi nih Chef? Masih banyak soalnya nih. Saya balik lagi ke Bandung saya. Balik lagi ke Bandung dari Semarang. Dari Semarang saya inget tuh balik lagi ke Bandung. Saya pada saat itu ditawarin posisi Nanti Bandung kemana nih? Ke hotel atau ke kemana? hotel. Nah, Hotel apa, Chef? Hotel Legend tuh di Bandung. Dulu namanya Panghega. Oh, Panghekal ya, masih ada sekarang tuh. Nah, sekarang masih ada, legend banget dulu. Hotel itu dari zaman. Di situ apa megangnya? So chef lagi. Saya naik posisi saya Apa tuh? jadi pastry chef. Oke. Jadi pastry chef naik di situ kurang lebih 1,5 tahun. Pas masuk di situ ada tim yang lain sebelumnya. Ada. Jadi Tinggal nambah-nambahin kan. ya? iya, karena pada saat kita masuk suatu hotel baru biasanya kan atasan kita tuh pengen merubah Manajemen, sistem lah, entah itu dari makanan, administrasi, Inovasi. kayak gitu. Jadi mereka itu mungkin fungsinya chef itu pindah karena memang di manajemen Monoton terus. suatu hotel mungkin dia pengen sesuatu yang baru. Iya, gitu. bukan gimana-gimana ya. Betul chef. Nah, lanjut lagi chef kemana setelah itu? Setelah Berapa tahun di situ? setahun setengah saya dapat posisi 1 pastry tahun chef setengah. pertama saya itu kalau nggak salah. Berarti apa? Setiap chef pindah restoran itu punya ini nggak kayak sertifikat atau Ada berarti punya ya? punya Pak Kelering ya. Ya Pak Kelering dari sertifikat. setiap industri ya. Betul, dari setiap industri saya Oke. punya Pak Kelering lah. Jadi, Karena keluar dengan baik-baik ya. karena keluar dengan baik-baik. Panghegar Bandung berapa lama? Itu Panghegar Bandung setahun setengah. Tahun setengah. Setengah. Setelah itu pindah ke Ke restoran restoran apa? bistro namanya Origin Bistro. Nah, ini Healthy Kitchen. Healthy Kitchen. Di situ apa? Executive chef. Enggak, di situ saya enggak executive chef. Jadi di situ saya pastry chef. Pastry chef. Cuman mulai belajar makanan kitchen, makanan dingin. Oh, Full kitchen. Full kitchen. Iya, full kitchen. Karena kalau di bistro itu kan nggak yang full banget Iya, makanan, nggak makanan full. berat ya. Benar-benar. Paling Jadi, nasi goreng ya iya, biasanya ya. Kayak buntut kayak gitu. Iya, yang simpel-simpel. Simpel gitu. Habis itu pindah lagi Pindah lagi ke hotel. hotel. Nah. Bisa kayak gitu ya? Iya. Oke, dari situ saya pindah ke hotel. Sekarang ada di Kota Baru tuh, Mansion Pain. Mansion. Mansion Pain Hotel di Kota Baru, bintang 5 ya kalau nggak salah sekarang bintang 5. Siap. Nah, di situ saya dapat posisi pastry chef lagi. Eksekutifnya siapa? Masih Chef Willy, kebetulan Chef Willy panggil ketemu saya lagi lagi. dong? Iya. Pada saat saya di restoran tersebut, Chef Willy main. Lah lu di sini gitu? Iya, lo di sini. Lah Ikut gue lagi nggak gitu. Ya udah saya Gitu. kangen hotel lagi gitu kan. Nah, Oke. gitu ceritanya. Di situ? Nah, dari situ saya ke Mansion Pain tadi. Iya. Ketemu Chef Willy. Dari situ saya pindah lagi diajak Chef Willy tuh. Pilihnya riset. Biasanya resign, masuk ke Hotel Aston Pasteur dulu. Pasteur. Aston Pasteur. Dari situ Chefnya masih pilih juga dong? masih Chef Willy juga di Aston Pasteur. Saya diajak Chef Willy sampai jadi Hotel Aston Pasteur itu branding jadi Holiday Inn. Ya. Holiday Inn sekarang masih ada, Ya. Holiday Inn Bandung Pasteur. Nah, saya pastry chef juga di sana. Saya ikut Chef Willy memang lumayan lama tuh. Di situ berapa tahun? Saya di situ lumayan cukup lama kalau dihitung 3 tahun? total bisa 5 tahun lah. Wah, Kalau oke. dihitung-hitung ya di properti Ya, yang ya, sama, ya. yang owner yang sama gitu ya. Dari situ Pindah lagi?
pindah lagi saya, jadi di Aston jadi pastry chef, di Mm-mm. Holiday jadi pastry chef, Pindah lagi jadi pindah lagi karena saya sudah mulai pede chef dari zaman dulu di hotel yang ya udah semuanya menguasai lah itu mah. menguasai, 3 hotel aja sebenarnya sih sudah cukup kalau orang. karena saya ditawari jadi eksekutif chef. Eksekutif. Yang nawarin siapa tuh? Chef? Itu kenalan saya Pak Ervin yang sekarang di The Love Bandung. Nah, Pak Ervin itu posisinya apa? Dia Di MK? di atas GM lah, apa ya kalau di atas Oh. GM ya dulu ya namanya. Oh, posisi di atas Ya, GM ya, lah ya. Tangan kanannya owner lah. Kanalnya owner. Di situ di Bogor kebetulan saya. Di Bogor dan itu opening team. Oh, Jadi baru ya. saya yang mengkonsep Semuanya. hotelan, restoran tuh pertama. Oke. Ya. Jadi dari Membuat situ- layoutnya segala macam Iya, ya. sama tim ada Training tim. team. Jadi ada tim yang lain juga ya. Dan konsepnya itu masakan Eropa, street food Eropa gitu, makanan jalanan Eropa lah. Gitu. Apa tuh yang masih ingat steak kah atau apa? Ada steak, ada makanan khas Eropa Di Bogor, Chef. Di Bogor. Masih ada? Di The Foyer Bogor dulu namanya. Hmm. The Foyer Bogor itu karena wisata dan restoran. Jadi Di dalamnya ya? di dalamnya tuh ada ikon-ikon dari negara-negara di Eropa. Oke, Chef berarti pegang yang itu. Saya pegang yang itunya, jadi makanan Eropanya dulu pegang. Jadi ada Berapa lama? steak. Nah, itu saya di situ sejujur saya pilih kalau ngedenger ini terima kasih banget ilmunya ya. Dari situ saya menjadi seorang eksekutif chef tuh saya pamit juga sama chef Willy. Oh, minta izin. Minta restu. izin, Pantas nggak saya untuk Nah, dan Ternyata beliau support banget. saatnya gitu. Nah, support banget ke saya. Dia support terus ya lu bisa Wan. Ya dari situlah saya berani jadi eksekutif chef. Lanjut lagi Chef, dari Bogor kemana lagi nih kita? Dari Bogor kita ke Cikarang saya Waduh, ke pabrik lagi nih. pabrik tapi bukan di pabrik. Ya, Alhamdulillah. orang mengenalnya itu sih. Iya benar. Paling kalau nggak masakin orang asing. Ya benar saya benar banget. Sana banyak ekspatriat ya, orang asing Asia, orang asing Eropa juga banyak. Alhamdulillah. Restoran, Hotel hotel, di Holiday Inn. eksekutif Chef. Eksekutif chef Oh, alhamdulillah. oke, Eksekutif oke, chef oke. di Hotel Holiday Inn. Kenapa bisa ke situ Chef? Ataukah ada Willy juga nih? Iya, jadi saya di rekomendasi Chef Willy juga buat luar isi biasa. posisi tersebut. Ya, Oke. terima kasih Chef Willy. Oke, lanjut. Oke, Berapa lama di situ di Chef? sana saya lama, lumayan cukup lama untuk di hotel tadi. Jadi masakan Western itu atau Indonesia? Masakan Western. Nah itulah. Jadi orang mengenal saya kan pastry chef tuh. Kok bisa gitu? Untuk image, melepas image itu susah banget awalnya. Chef. Pastrinya Karena itu. orang tahu Iduan di Bandung pasti Pastry. gitu. Makanya ada bagusnya juga saya sempat keluar Bandung lama tuh dulu ya. Jadi Orang nggak ngerti kalau nggak lagi ngerti. macul di sana itu Iya, nyari ilmu ya. Betul. Tantangan saya apa di Holiday Luar sekarang biasa. juga ada GM-nya Ibu Ririn juga terima kasih Bu Ririn ngasih kesempatan ke saya buat posisi tersebut ya. Jadi saya banyak belajar secara jujur, saya secara otodidak belajar dan saya implementasikan langsung ke tamu. Ngetes nih skill saya mampu nggak buat di kitchen gitu ya. Ternyata alhamdulillah makanan yang saya buat semua tamu tuh terima. Nah, Di situ kan saya makin pede ya. Chef Willy lintingannya. Pokoknya kapan-kapan yang udah disebutin nama-namanya harus wawancara sama saya nih. Betul, ya. Jadi di situ saya pede. Oh ternyata saya mampu gitu. Tamu aja suka masakan saya. Di situ kan kepercayaan diri saya makin. Iya dong, pede ya. Pede ya. Saya belajar di situ masakan India, karena ada tamu India juga. Belajar masakan Western udah pasti. Karena Itu kan tamu- mix dari beberapa Betul. negara kan kalau sekarang. betul. Makanya challenge lah tantangan bagi saya buat intinya kita Berarti terus di buffet itu banyak-banyak makanan Betul. komunikasi ya? makanannya kombinasi ada Asia, ada Western kayak gitu ya. Terus lanjut ke mana lagi nih? Dari Pindah ke sini nih. ke sini Fasaka. Fasaka dulu namanya masih teras Mansion teras kita dulu. Berarti yang posisi itu belum Fasaka. Belum pada saat itu. Eksekutif chef Eksekutif chef hotel juga. baru waktu itu. Hotel sudah berjalan. Jadi saya chef ketiga di sini Ketiga. yang menggantikan. Habis itu pindah lagi ke Pindah lagi saya dari sini pindah lagi ke Kalimantan Timur, Samarinda. Waduh, dari Fasaka pindah lagi ke Kalimantan. Di hotel juga di sana. Di sana saya di owning owning Oke. company. Jadi megang di situ ada beberapa hotel. Oke, dari sana berapa lama tuh Pak? Kurang lebih 1 tahun ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih 1 tahun. Dari situ Pindah lagi? balik lagi ke Arniko Ameko, oke. sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, Gitu. dari history yang sebelumnya pernah nggak ngehandle tamu terbanyak berapa? 4.000-an lebih. Widih, itu Dari perpindahan tersebut yang tadi saya jelaskan dari awal, chef, itu
merubah diri saya buat lebih selektif. Belajar secara administrasi, saya belajar. Jadi kan seorang eksekutif chef itu bukan hanya masak ya chef. Ya. Harus ya kayak chef Semua. betul lah, harus bisa public speaking. Nah, pengalaman dari hotel ke hotel. Boleh nggak ceritain pengalaman pahitnya dulu nih? Kan sekarang manis nih. Nah, saya Sekarang udah tua pada ngerti lah. saya sampai sakit hati. Di situ saya harus membuktikan gitu. Oke, bukan berarti marah sama dia. Enggak, saya harus bisa lebih baik lah. Nah, ini nih teman-teman. Boleh Yang kedua, komplain. ada satu tamu yang komplain terus. Orang- Dia malah jadi temen gitu sama. Saya boleh spill nggak? Ini nggak harus sebutin industrinya atau hotelnya. Spill gaji terendah berapa? Yang paling gede berapa? Juta ya kalau nggak salah zaman dulu. Luar biasa. Zaman Yang paling besar kan? yang Buat paling motivasi teman-teman. paling besar di 30. 30. Luar biasa. 30 alhamdulillah. Ya. Seperti itu saya. Oke, cukup dulu. Nanti saya akan nyambung lagi siapakah chef berikutnya yang akan saya tanya-tanya. Saya Chef Muto dan Saya Chef Idwar. tetap di Dialah Chef. Watau.